wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika pabrik mobil, pabrik handphone memproduksi, mengeluarkan produksinya, maka biasanya disertai dengan buku panduan bagaimana cara menggunakan handphone, bagaimana cara menggunakan mobil, sehingga handphone, mobil itu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, bahkan dengan baik, ya. Buku panduan ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita beli handphone, di situ mendapatkan buku panduan, maka seharusnya yang pertama kali harus dibaca adalah bagaimana cara menggunakan handphone itu dengan benar, ya. Kalau sekarang kita beli handphone jarang membaca buku panduan, karena apa? Sudah tahu bagaimana cara menggunakan handphone tersebut, ya. Tapi bagi awal-awal ataupun dulu ketika handphone baru mulai beredar di masyarakat, digunakan oleh masyarakat, pasti orang yang akan menggunakan handphone membaca, paling tidak bertanya kepada orang yang sudah pernah menggunakan handphone tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisa menggunakan handphone tersebut dengan benar dan handphone tersebut berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya termasuk manusia, disertai dengan bagaimana manusia tersebut untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan selama hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah, ya, hanya punya tugas satu, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ya. Jadi punya tugas satu, hanya untuk beribadah. Bagaimana cara ibadah yang benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan kepada kita, yaitu berupa apa? Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW itu sebagai panduan dalam kehidupan kita, agar apapun yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini menjadi nilai ibadah. Prinsip sesuatu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak memenuhi dua hal. Satu, niatnya harus benar. Niatnya karena Allah. Yang kedua adalah caranya harus benar. Itba'alar Rasul, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu saat ketika baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, berapa jam waktu yang Rasul pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah yang mulia menjawab 24 jam. Artinya apa? 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita harus bernilai ibadah. Bagaimana agar 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita bernilai ibadah? Ya, tadi niatnya harus benar, caranya harus benar. Niatnya karena Allah, ya. Apapun aktivitas kegiatan yang kita lakukan harus karena Allah. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan
hukum Allah ya sesuai dengan panduan yaitu yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama kemudian menyampaikan bahwa ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang kaifiyahnya, tata caranya diatur, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang kaifiyahnya, tata caranya itu tidak diatur secara spesifik ya oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun tidak langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang ini sering disebut dengan ibadah sosial, kegiatan-kegiatan sosial yang kita lihat nampak oleh kita aktivitasnya aktivitas dunia, tapi karena niatnya karena Allah, maka aktivitas dunia ini juga dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas, mendiskusikan dengan teman-teman berkaitan dengan tadi panduan yang Allah berikan kepada kita agar aktivitas apapun yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Beberapa data yang saya dapatkan. Pertama, ini dari Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa 65% ya warga muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Qur'an. Jadi hanya berapa? 35% yang bisa membaca Al-Qur'an. Dari 35% yang bisa membaca Al-Qur'an pun, yang membaca Al-Qur'annya lancar ya, yang membaca Al-Qur'annya lancar itu hanya sekitar 15%. Ya. Berarti ada yang bisa membaca Al-Qur'an tetapi masih terbata-bata. Nah, yang 65 ini ya, 65 ini tidak bisa membaca Al-Qur'an kata beliau ya. Jadi ini saya menukil karena beliau melakukan riset ya. Ada data-data yang dihimpun oleh beliau sehingga disampaikan bahwa 65% muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Qur'an, berarti tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian yang membaca Al-Qur'annya ya dikatakan lancar gitu hanya 15%. Ini menjadi PR kita bersama ya. Menjadi PR kita bersama bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang hari ini kemampuan membaca Al-Qur'annya masih sangat terbatas, ataupun tadi kalau kata Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, beliau menyampaikan masih buta huruf Al-Qur'an ya. Jadi tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana peran kita membantu saudara-saudara kita yang hari ini belum bisa membaca Al-Qur'an ataupun buta huruf Al-Qur'an, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya kita harus peduli terhadap saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau juga menyampaikan kenapa saudara-saudara kita 65% belum bisa membaca Al-Qur'an ataupun buta huruf Al-Qur'an. Satu, ya karena di wilayah tersebut, di daerah tersebut, ya majelis-majelis yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an terbatas, kata beliau. Yang kedua adalah jumlah Al-Qur'an yang ada di saat sekarang ini, yang dicetak, itu juga jumlahnya terbatas. Kemudian data yang saya dapatkan juga dari Wakil Menteri Agama, beliau menyampaikan bahwa kebutuhan Al-Qur'an di Indonesia dalam 1 tahun ataupun per tahun itu mencapai 4 sampai 5 juta ya eksemplar. Ini kebutuhan Al-Qur'an per tahun 4 sampai 5 juta. Sementara kemampuan di percetakan ataupun UPQ ya, unit pencetak Al-Qur'an itu berkisar hanya 1 juta eksemplar per tahun
Jadi ada beberapa hal yang memang kata beliau harus menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, menjadi kepedulian kita bersama bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini membaca Al-Qur'annya masih sangat terbatas ataupun buta huruf Al-Qur'an. Yang kedua adalah di masyarakat jumlah Al-Qur'an yang ada terbatas, ya, walaupun sekarang sudah ada teknologi dengan handphone, aplikasi Al-Qur'an itu sudah ada, tetapi dua hal ini menjadi hal yang sangat penting, adanya Al-Qur'an, yang kedua adalah adanya orang yang membimbing, memandu, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah Darut Tauhid, ya, melalui DT Peduli kita punya program wakaf Al-Qur'an, ya, bagaimana kita menjadi jalan saudara-saudara kita yang kemampuan membaca Al-Qur'annya masih sangat terbatas, mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar Al-Qur'an. Kemudian di daerah-daerah yang Al-Qur'annya juga jumlahnya terbatas, ya, teman-teman pernah melakukan silaturahim ke beberapa masjid, musola di beberapa daerah, ya, bagaimana di masjid ataupun di musola tersebut jumlah Al-Qur'annya itu masih sangat terbatas, ya, sehingga pada saat anak-anak belajar Al-Qur'an satu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian karena sudah pada rusak, sehingga tercecer. Juz 1 ada juz 1 dengan juz 2 jadi 1, ada juz 3 dengan 4 jadi 1, dan lain sebagainya. Jadi Al-Qur'annya sudah memang harus ada pembaharuan ataupun ada pergantian Al-Qur'an yang lebih bagus, yang lebih menarik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita ikut terlibat, ya, paling tidak kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengajarkan Al-Qur'an, maka kita berperan untuk menyampaikan, mengajarkan Al-Qur'anul Karim, ya. Ini menjadi jariah bagi kita, ya. Karena kan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'ulah. Jadi ketika seorang meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah dengan program wakaf Al-Qur'an ini menjadi bagian sedekah jariyah. Karena ini akadnya wakaf, maka kalau berbicara wakaf, di situ ada nadir, ada wakif, ada nadir, yang masing-masing punya peran, punya tanggung jawab, punya kewajiban. Salah satu kewajiban nadir adalah bagaimana menjaga harta benda wakaf, sehingga bagi Bapak Ibu, para pendengar yang akan menjadi bagian distribusi Al-Qur'an yang dititipkan melalui Darut Tauhid, maka di sana perannya adalah sebagai wakil dari nadir. Kewajibannya apa? Menjaga Al-Qur'an itu untuk tetap bisa digunakan. Jadi sebagai wakil dari nadir, karena salah satu kewajiban nadir satu lagi bahwa kewajiban nadir adalah bagaimana menjaga aset barang wakaf tersebut tetap, ya, bisa digunakan, ya, tidak rusak, dijaga kelestariannya, dan barang tersebut bisa digunakan bukan hanya kepada personal saja, tapi bisa digunakan oleh banyak orang. Makanya biasanya pada saat proses distribusi Al-Qur'an yang wakaf ini, kita tidak kepada personal, tapi kepada lembaga. Nanti lembaga tersebutlah yang kemudian menjadi wakilnya nadir, misalkan ke BKM, ke yayasan, ke panti asuhan, dan lain sebagainya. Nanti akadnya antara kami sebagai nadir dengan lembaga-lembaga tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi jalan pertolongan Allah, jadi shadaqatin jariyatin. Yang kedua adalah peran kita, ada 2 di situ kan, shadaqatin jariyatin. Kita menjadi bagian terwujudnya Al-Qur'anul Karim, ya, menjadi bagian tercetaknya Al-Qur'anul Karim.
Yang kedua adalah au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Bagi kita yang juga punya kemampuan untuk menyampaikan kepada orang lain, maka kita berperan yang kedua. Tadi peran pertama adalah bagaimana shadaqatin jariyatin. Peran yang kedua adalah bagaimana Al-Quran yang sudah dicetak itu kemudian diajarkan kepada saudara-saudara kita, lingkungan kita, masyarakat sekitar kita. Ya, ini menjadi bagian jariah dengan ilmu. Ya, jariah dengan ilmu. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka tadi dua hal akan kita dapatkan. Kenapa? Ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga perkara: shadaqatin jariyatin au ilmi yunta'u bih, ya, au ilmi yuntafa'u bih. Yang pertama adalah sedekah jariyah, menjadi jalan terwujudnya, tercetaknya Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah menjadi jalan Al-Quran yang sudah tercetak ini tersampaikan, diajarkan kepada saudara-saudara kita sebagai bentuk, ya, kepekaan, kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Bapak Ibu yang baik, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Ya, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yang pertama apa? Mengimani, meyakini kebenaran Al-Qur'anul Karim. Apakah ada orang yang tidak yakin dengan kebenaran Al-Qur'an? Ada. Ya, ada. Bahkan suatu saat ada seseorang yang datang ke pesantren, beliau sedang menempuh studi S3, datang ke pesantren, beliau menyampaikan secara logika, ya, tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Saya tanya, antum agamanya Islam, tetapi beliau tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Ada yang seperti itu? Oh, ternyata ada. Itu yang langsung silaturahim. Bisa jadi yang tidak langsung juga ada, ya, orang-orang yang secara legalitas identitasnya itu Islam, tapi dia tidak yakin dengan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Nah, kewajiban kita adalah meyakini dan meyakinkan. Meyakini bahwa kita yakin, diri kita yakin bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullahul munazzal ala Muhammadin, dan seterusnya, bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, sebagai pedoman, sebagai panduan bagi kita manusia dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita harus yakini itu. Setelah kita yakin, kita meyakinkan kepada orang lain bahwa Al-Qur'an adalah benar. Ya, Al-Qur'an itu bukan buatan Rasulullah Muhammad SAW, bukan, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, kita meyakini. Setelah kita meyakini kebenaran Al-Qur'an, maka yang kedua adalah mempelajarinya, mengkajinya, ya, mempelajari Al-Qur'an dari berbagai aspek, dari mulai bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang benar, kemudian mempelajari, memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim, ya, dipelajari, dipahami isi kandungannya, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim sebagai panduan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, ini kewajiban kita. Yang berikutnya adalah mendakwahkan, mengajarkan, ya, menyampaikan kepada orang lain. Ya, ini tadi kalau berbicara tentang saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia 65% buta huruf Al-Qur'an, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, menjadi kewajiban kita bersama untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang memang kemampuan membaca Al-Qur'annya masih sangat terbatas. Bapak Ibu yang baik, Ustadz Sigit sudah bersama dengan kita. Kang Farouk, mohon maaf. Iya, Ustaz. Beliau belum bergabung, Ustaz. Belum bergabung, ya. Baik. Kalau sudah bergabung dimunculkan, ya, biar kelihatan. Siap, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang baik. Kembali kepada tadi, kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim, mengimani, mempelajari, kemudian mengamalkan, dan juga mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah,
Bapak Ibu yang baik, Darut Tauhid melalui Yayasan DT Peduli, kita punya program wakaf Al-Quran. Nah, ini satu peluang, satu kesempatan bagi kita semuanya. Kalau kita tidak bisa langsung mengajarkan Al-Quran kepada saudara-saudara kita, mungkin kalau di lingkungan kita sendiri sudah banyak majelis-majelis Al-Quran, di situ dikaji, dipelajari Al-Quran Karim. Tapi di daerah-daerah tertentu, ya, Al-Quran tidak mudah untuk didapatkan, dan juga tidak mudah untuk mendapatkan orang yang memang di situ punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ini sebuah ladang amal bagi kita semuanya. Kalau kita tidak ataupun belum mampu untuk mengajarkan langsung Al-Quranul Karim kepada saudara-saudara kita, paling tidak kita menjadi bagian yang mana nih? Satu, bisa jadi kita mengambil bagian terwujudnya Al-Quranul Karim. Ya, bagaimana menjadi bagian terwujudnya, tercetaknya Al-Quranul Karim melalui program tadi wakaf Al-Quran yang diselenggarakan oleh DT Peduli. Ya, dalam hal ini kalau di Darut Tauhid, jadi kita bagi-bagi peran. DT Peduli salah satu programnya adalah program wakaf Al-Quran. Jadi jika Bapak Ibu ingin menjadi bagian terwujudnya Al-Quranul Karim, nanti insya Allah bisa silaturahim, komunikasi dengan teman-teman yang ada di DT Peduli. Ya. Yang kedua adalah berperan sebagai bagian selain tadi peran pertama adalah terwujudnya, tercetaknya Al-Quranul Karim, peran yang kedua adalah menjadi bagian tersampaikannya Al-Quranul Karim. Maka nanti bisa bermitra dengan kami, ya, karena ini sekali lagi adalah wakaf, maka tidak personal, tetapi kelompok ataupun lembaga, misalkan DKM, majelis taklim, ataupun yayasan dan lain sebagainya, karena di situ ada peran nadir yang harus berfungsi bagaimana menjaga agar aset wakaf tersebut itu bisa tetap lestari, tetap bisa digunakan. Nah, peran itu, ya, peran tadi kita bisa ambil, ya, kita bisa ambil. Mudah-mudahan peran kita, apakah perannya adalah terwujudnya Al-Quranul Karim, ataupun peran yang kedua adalah menjadi bagian Al-Quran itu termanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita melalui bisa juga gini, menjadi mitranya DT Peduli, ya, mitranya DT Peduli. Di situ Bapak Ibu misalkan punya lembaga, punya yayasan, punya majelis taklim dan sebagainya sebagai mitra kami, ataupun bisa langsung juga mengajarkan Al-Quranul Karim dengan panduan-panduan yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini di Darut Tauhid DT Peduli kerjasama dengan Baitul Quran, ya, Ustaz Sigit yang diberi amanah hari ini sebagai Kepala Baitul Quran. Salah satu amanahnya adalah bagaimana Al-Quran yang sudah dicetak oleh DT Peduli yang statusnya wakaf ini tersampaikan kepada masyarakat, dan diberi amanah untuk bagaimana metode mengajarkan Al-Quranul Karim. Ada istilahnya TOT, ya, bagaimana mengajarkan Al-Quranul Karim. Tapi ini tidak semua harus, karena tidak semua tempat kami mampu menjangkau untuk memberikan pelajaran langsung kepada orang-orang yang akan mengajarkan Al-Quran. Tapi paling tidak ketika di tempat tersebut sudah ada ustadznya yang memang juga bisa langsung mengajarkan Al-Quran, tinggal nanti ada silaturahim, kemudian kita menyampaikan Al-Quran yang kami cetak, metode pengajarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kerjasama semua pihak, ya, kerjasama para muwakif, kerjasama kami sebagai pengelola, sebagai nadir, menjadi jalan tadi 65%, ya, masyarakat kaum muslim di Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran, terus setiap saat bisa kita kurangi, ya, dengan peran kita bersama. Alhamdulillah Ustaz Sigit sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz Sikit itu sebenarnya ada di depan rumah saya ya. Alhamdulillah. Ustaz, terkait dengan program ini, tadi di awal saya sudah menyampaikan 65% penduduk Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Ini jumlah yang sangat besar ya, dan menjadi kewajiban kita bersama ya. Kewajiban kita bersama bagaimana kita bisa menyampaikan, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Peran itu harus menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Bagi para donatur, para jamaah, para muwakif, bisa perannya dengan menyiapkan Al-Quranul Karim. Bagi kita yang diberi amanah oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, paling tidak perannya adalah bagaimana mengajarkan Al-Quranul Karim kepada masyarakat. Nah, ini tahapan-tahapan yang diamanahkan ke Baitul Quran untuk mendistribusikan Al-Quran yang sudah dicetak oleh DT Peduli, amanah dari para jamaah. Seperti apa Ustaz? Mangga, silakan Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustazuna dan sahabat-sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, memang Ustaz, kalau kita berbicara Al-Quran Al-Karim ini tidak pernah ada habisnya Ustaz. Artinya kita harus senantiasa dekat, berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, karena keberkahan Allah simpan di dalam Quran, rahmat Allah ada dalam Quran, cahaya Allah ada dalam Quran. Bahkan di pagi hari yang penuh berkah ini, itu bertambah berkah insya Allah ketika kita bisa bahas Al-Quran. Dan Alhamdulillah Baitul Quran dalam hal ini diberi amanah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran terkait Al-Quran. Nah, terkait dengan tema yang diangkat pagi ini dan yang sudah Ustaz Guna sampaikan tadi, Baitul Quran memiliki tanggung jawab Ustaz yang pertama menyediakan bank SDM. Bank SDM pengajar-pengajar yang nanti harapannya ini disebar di berbagai wilayah di Indonesia yang sudah ada Baitul Quran, yang sudah ada DT Pedulinya. Dan ini Alhamdulillah atas karunia Allah sudah terlaksana Ustaz, minimal di 20 titik ya yang sudah ada Baitul Qurannya, dan tanggal 21 nanti insya Allah secara serempak Ananda santri beasiswa Hafiz Tangguh di Peduli, para penghafal Quran juga akan disebarkan, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Ustadz sudah langsung juga menutup dan memberikan ya bekal-bekalnya insya Allah. Nah, ini mereka nanti yang akan ngajarin saat insya Allah Quran ini. Jadi Quran ini dicetak oleh, ini sebenarnya sinergi tidak hanya Baitul Quran dan DT Peduli Ustaz, tapi percetakannya alhamdulillah pakai juga yang di DT, yaitu MQ Smart Tauhid ya, MKIS. Nah, jadi dicetaknya di situ, dan alhamdulillah ini sudah dicetak kalau tidak salah 35 ribuan ya, kalau tidak salah di tahap pertama kemarin. Dan itu sudah disebarkan. Nah, sebagiannya betul sekali yang Ustadz sampaikan, tidak mampu kita ajarkan semua di seluruh daerah. Nah, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh Baitul Quran, salah satunya Bank SDM tadi, ketika disebar, nah inilah nanti Quran tadi selain disebarkan ke masyarakat, ke masjid-masjid, ke majelis-majelis taklim, nah yang ada Baitul Qurannya, santrinya harus ngajar. Nah, hanya saja karena kaitannya penyebaran Quran ini Ustaz dalam rangka pemberantasan buta huruf Quran, maka sebenarnya ada satu tanggal Ustaz yang Baitul Quran juga sudah siapkan, yaitu belajar tahsinnya. Karena kan kalau Quran itu bagi yang sudah bisa ya Ustaz ya. Nah, yang belum bisa ini tangganya adalah tahsin, dan alhamdulillah di Baitul Quran sudah kami siapkan standar pengajaran tahsinnya, yaitu dengan metode sabik. Dan alhamdulillah juga sudah terbit bukunya, sudah dicetak dengan metode sabik. Nah, jadi Ustadz kalau bisa nih di pagi yang berkah ini, kita insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diumumkan lebih detail oleh DP Peduli bahwa wakaf Al-Quran Plus ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Terakhir nominalnya itu 150.000 dapat Al-Quran yang standar, yang bagus, kemudian ditambah dengan buku sabik Ustadz. Dan nanti plusnya itu insya Allah
tersebar ke masyarakat, terutama yang tadi di cabang-cabang Beki dan DT Peduli, itu akan ditambah dengan pengajarannya oleh santri-santri Baitul Quran. Jadi Masya Allah sudah dapat wakaf Quran, wakaf metode sabik tadi, tahsin tadi, yang ketiga plus diajarkan. Jadi Masya Allah kalau kita bisa jadi bagian wakaf Al-Quran Plus ini, selain tadi Masya Allah akan menghilangkan insya Allah atau mengurangi 65% yang buta huruf Quran, tapi juga memberdayakan ya ananda santri yang ada di cabang-cabang sehingga bertambah berkah insya Allah kita dengan Al-Quran ini. Begitu mungkin kira-kira Ustaz. Ya, Alhamdulillah, syukran kasir, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sigit. Jadi Bapak Ibu yang baik, jadi ada Al-Quran Plus. Nah, plusnya itu apa? Satu, tadi mendapatkan langsung panduan bagaimana cara mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi betul yang disampaikan oleh Ustaz Sigit bahwa kemampuan kami Baitul Quran untuk mengajarkan Al-Quran yang jumlahnya tadi sudah yang dicetak 35.000 eksemplar ya, yang siap didistribusikan, itu tidak memungkinkan kami semuanya ada di 20 cabang ini untuk bisa mengajarkan langsung semuanya di seluruh Indonesia, kan begitu, dengan keterbatasan SDM yang ada di kami. Tapi paling tidak dengan adanya buku panduan tadi akan membantu nih para ustadz yang ya melengkapi. Saya yakin ustadz-ustadz yang selama ini mengajarkan Al-Quran di daerah-daerah, mereka sudah belajar secara terstruktur dari mulai pratahsin, tahsin, sampai kemudian sampai tahfidz dan lain sebagainya, mereka belajar. Tapi paling tidak dengan metode sabit yang tadi sudah disampaikan ya, ada panduannya. Ini kan salah satu kelebihannya adalah kita memiliki panduan bagaimana cara membaca, cara mengajarkan Al-Quranul Karim yang praktis, kan begitu. Dulu waktu saya kecil itu kalau di Jawa belajar Al-Quran melalui alip-alipan, kan gitu. A, ba, ta, sa, ja. Sekarang kemudian berkembang lagi ada yang namanya Iqra, ya, ada kiroati dan lain sebagainya. Dari mulai alip-alipan, Iqra, kiroati, dan berbagai metode yang ada sebenarnya dalam rangka mempermudah untuk kita belajar Al-Quranul Karim. Nah, Darut Tauhid juga alhamdulillah kerjasama dengan semua pihak ya. Betul, kita punya MKS yang diberi amanah untuk bagian mencetaknya. Luar biasa, kita ada berbagi tugas di Darut Tauhid sendiri. Ada yang bagian menghimpun dana wakafnya sebagai nadir, ya, kami di yayasan sebagai nadirnya, kemudian DT Peduli sebagai fundingnya, Baitul Quran sebagai pelaksana di lapangannya, kemudian MKS sebagai yang mencetak Al-Quranul Karim. Oh, luar biasa, sinergi semua pihak. Tadi peluang kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, bagi Bapak Ibu para jamaah ya, untuk bisa mengajarkan Al-Quranul Karim. Waktunya mungkin terbatas, mungkin secara keilmuan punya kemampuan, tapi waktunya bisa jadi terbatas. Maka tidak harus semuanya langsung ya terjun untuk mengelola ini, tapi paling tidak apa yang bisa dilakukan nih. Saya tidak bisa mengajarkan langsung, tapi paling tidak saya menjadi bagian kontribusi Al-Quran itu tercetak, Al-Quran itu tersampaikan kepada jamaah. Nanti lembaga-lembaga yang kerjasama dengan Darut Tauhid itulah yang kemudian akan menjadi jalan Al-Quran itu tersampaikan, diajarkan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan peran kita bersama, kita kerjasama ini, mudah-mudahan tadi angka 65% penduduk umat Islam di Indonesia yang hari ini buta huruf Al-Quran, ya, dari waktu ke waktu semakin bisa berkurang. Karena gerbangnya kan melalui bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu, Ustaz, ya. Jadi kalau tidak bisa membaca Al-Quran, ya bagaimana kemudian mempelajari isi kandungannya, baca saja belum bisa, kan begitu. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun, tapi bisa jadi kita belum maksimal ya, belum maksimal dakwah, belum maksimal mengajak kepada saudara-saudara kita untuk mereka bisa membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada yang disampaikan lagi Ustaz? Mangga. Iya, alhamdulillah Ustaz, Masya Allah.
Insya Allah nanti lebih detail mungkin terkait program wakaf Al-Quran ini, insya Allah nanti disampaikan oleh DT Peduli, insya Allah, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama sekali lagi untuk menyukseskan ya program Al-Quran ini, sehingga tidak ada satupun di antara saudara-saudara kita harapannya setiap rumah sudah bisa baca Quran. Karena Masya Allah ketika Quran sudah dibaca di rumah, Ustaz, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau tidak salah Ustaz, yang beliau pernah menyampaikan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah-rumah kalian dengan Al-Quran, maka Masya Allah rumah akan jadi berkah, dan insya Allah bangsa dan negara juga akan bertambah berkah. Dan Ustadz, alhamdulillah kami dapat informasi sebelumnya kemarin bahwa nanti setiap Rabu ya, sebagai mana semangat kita untuk menghidupkan cahaya Al-Quran, Zat, nampaknya akan diisi dengan kajian atau sharing rutin tentang Quran, Zat. Nah, mudah-mudahan mungkin informasi awalannya hari ini ya, yaitu kajian MQ pagi Rabu, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dengan tahsin Al-Quran, Zat, dengan metode sabik tadi, artinya supaya lebih tergambar dan bisa langsung belajar, Masya Allah. Jadi itu bisa kita coba, Ustadz, insya Allah mudah-mudahan bertambah berkah. Kemudian nanti mungkin kita kembangkan juga yang mau setoran hafalan begitu ya, untuk memotivasi setiap pekan, termasuk insya Allah tadabur Al-Quran, insya Allah. Begitu mungkin kira-kira, Ustadz. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu yang baik. Ini mudah-mudahan silaturahmi kita di MQ pagi seperti ini menjadi wasilah nih, subhanallah, kita bisa menjadi bagian keluarga Al-Quran ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya dua keluarga di muka bumi ini ya. Yang pertama adalah ahlul masjid hum ahlullah ya, jadi ahlul masjid mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ahlul Quran, jadi kita bisa menjadi bagian keluarganya Allah melalui ahlul Quran. Maka mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sigit, insya Allah di hari Rabu mungkin nanti kita akan atur juga, apakah setiap hari Rabu ataupun 2 pekan sekali kita akan atur, tapi paling tidak ini menjadi informasi awal. Insya Allah kita siap-siap di hari Rabu kita akan belajar bersama-sama dengan Al-Quran, sehingga bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran semakin lebih baik lagi, kan begitu. Bagi yang membaca Al-Qurannya masih terbata-bata semakin lancar, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran termotivasi juga untuk bisa belajar Al-Quranul Karim ya. Tidak ada istilahnya terlambat ya, kan begitu. Jadi kalau sekarang baru dapat informasi, sekarang baru termotivasi, sekarang baru mendapatkan kesempatan, yuk kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Dari DT Peduli ada yang sudah bergabung, Kang Faruk, mohon maaf. Siap, Ustaz. Ya, kalau dari DT Peduli ada yang sudah bergabung, boleh menyampaikan informasi lebih detail ya terkait dengan program wakaf Al-Quran ini. Ya, silakan. Kalau belum ada, silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya terkait dengan program wakaf Al-Quran ini ataupun wakaf Al-Quran, silakan bisa ikut bergabung baik melalui Zoom, yang ada di Zoom, di Facebook dan yang lainnya. Silakan kita bisa silaturahim. Ada Ustaz Sigit Bayu Anggoro yang hari ini diberi amanah sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid, yang insya Allah akan bersama dengan kita bagaimana Al-Quranul Karim terus kita sampaikan kepada masyarakat, kita ajarkan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita yang hari ini beliau ataupun saudara-saudara kita kemampuan membaca Al-Qurannya masih sangat terbatas. Silakan Kang Faruk, kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan mungkin di media selain Zoom ataupun yang di Zoom, mangga silakan. Siap, Ustaz. Ustaz, ini sudah ada pertanyaan dari medsos, Ustaz. Iya. Dari Facebook. Untuk Al-Quran dan panduannya itu bisa didapatkan di mana saja? Baik.
Ustadz Sigit, ini ada yang bertanya untuk panduannya ya. Panduannya itu bisa didapatkan di mana? Jadi kalau Al-Qur'annya karena ini akadnya wakaf, maka nanti tidak bisa dimiliki secara personal kecuali nanti ada Al-Qur'an yang dicetak selain wakaf ya. Tapi Al-Qur'an yang didistribusikan kami karena ini akadnya adalah wakaf, maka kalau berbicara wakaf di situ kan ada nadirnya. Kewajiban nadir adalah menjaga agar barang wakaf tersebut itu tetap bisa digunakan oleh masyarakat, oleh jamaah. Tapi bagi yang ingin mendapatkan Al-Quran selain yang wakaf dan juga panduannya, kemana nih Ustaz Sigit? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau yang wakaf, betul Ustaz, ini harus melalui DT Peduli. Nanti insya Allah Qurannya dan juga tadi buku metode tahsinnya akan disebarkan ke pelosok-pelosok tentu yang membutuhkan. Tapi Alhamdulillah Ustaz, kami dapat informasi yang membahagiakan juga. Kalaupun yang mewakafkan misalnya mewakafkan langsung 120 misalnya atau 50, itu boleh memberikan usulan. Oh ini nih saya ingin ke majelis taklim ini, ke pesantren ini, atau ke masjid ini. Jadi boleh mengusulkan Ustaz. Alhamdulillah dari DT Pedulinya seperti itu. Kemudian untuk yang didapatkan secara pribadi yang bukan wakaf, insya Allah nanti kami bantu Ustaz. Mungkin bisa menghubungi nomor 0878 2502 2225. Nanti mungkin bisa atau cek di IG Baitul Quran. Insya Allah untuk buku panduannya kita akan cetak, insya Allah bisa dimiliki secara pribadi untuk untuk belajar, insya Allah. Begitu Ustaz. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ini satu sisi adalah wakaf Al-Quran yang memang ada standarisasinya karena berbicara wakaf harus standar. Yang kedua adalah saya ingin memiliki pribadi, ya, memiliki Al-Quran yang statusnya bukan wakaf, karena kalau wakaf ada pertanggungjawaban, ya, ada pertanggungjawaban dari aset wakaf tersebut, ya. Saya ingin memiliki Al-Quran yang bukan wakaf dan juga buku panduannya. Tadi Ustaz Sigit sudah menyebutkan nomornya. Ulang lagi Ustaz. 0878 250 ya. 24 kali 5 Ustaz. Alhamdulillah. Itu nomor yang bisa dihubungi nanti bagi Bapak Ibu yang akan mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan program tersebut, ya. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga, ya, karena betul kalau wakaf ada tanggung jawab yang harus dijaga di situ. Tapi kalau kita punya sendiri yang bukan wakaf, ya ini personal kan begitu. Yang di situ ada buku panduannya, insya Allah. Mudah-mudahan jadi ladang amal soleh bagi kita semuanya, insya Allah. Ya, ada yang lain, Ustaz Kang Faruk? Siapa Ustaz? Masih di. Nah, ini ada yang bertanya rekening sama Ustaz ya, yang tadi ya, mau beri nomor. Nomor rekeningnya mungkin nanti di akhir bisa diumumkan, ya. Siap. Teman-teman DT Peduli ada, nanti bisa dimunculkan di chat. Baik, belum ada lagi Ustaz yang terkait. Baik, Bapak Ibu yang baik, saya ulang lagi bahwa informasi ini bukan kebetulan, ya. Ini adalah karunia dari Allah, ladang amal bagi kita semuanya, mengacu kepada hadis yang tadi saya sampaikan di awal, ketika seseorang meninggal dunia, idza mata ibnu Adam in qata'ahu amaluhu illa min salasin. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Para ulama muhaddisin menyampaikan sedekah jariyah adalah wakaf. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, kemudian barang yang kita wakafkan, aset yang kita wakafkan, selama digunakan, maka nilai pahalanya akan terus mengalir. Jadi orang yang berwakaf itu dapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala karena berwakaf. Jadi
wakaf digunakan ataupun belum digunakan, orang yang berwakaf dapat pahalanya. Pahala yang kedua adalah ketika aset wakaf tersebut ataupun benda wakaf tersebut itu digunakan. Nah, ketika kita wakaf Al-Quran, pertama, Al-Quran belum digunakan ataupun tidak digunakan, ataupun Al-Quran walaupun belum digunakan, orang yang berwakaf sudah dapat pahalanya. Pahala yang kedua adalah ketika Al-Quranul Karim digunakan. Setiap Al-Quran dibaca, maka orang yang mewakafkan Al-Quran dapat pahalanya. Ketika Al-Quran itu dipakai untuk menghafal, ya, maka setiap kali kita menghafal ataupun saudara kita yang mendapatkan wakaf Al-Quran dari kita dipakai untuk menghafal Al-Quran, maka kita juga dapat pahalanya. Rasul menegaskan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan kusahu. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, menjadi jalan orang lain berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Subhanallah. Jadi kalau kita menyiapkan Al-Quran yang menjadi jalan saudara kita bisa membaca Al-Quran, saudara kita menghafal Al-Quran, maka kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, kan begitu. Yang lainnya bisa juga, saya tidak bisa langsung mewakafkan Al-Quran, tapi saya punya lembaga saya ini juga bisa menjadi jalan untuk banyak orang yang bisa mendapatkan Al-Quran, orang bisa belajar Al-Quran, kita pun dapat pahalanya, ya, karena kita menjadi jalan. Ataupun yang ketiga tadi, kita menjadi jalan orang lain langsung bisa membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi kita bisa berbagi peran apa yang bisa kita lakukan, ya. Peran apa yang bisa kita lakukan? Apakah peran kita adalah sebagai wakif, ya, yang mewakafkan Al-Quran, ataupun peran kita sebagai lembaga yang menjadi bagian kerjasama dengan Darut Tauhid, ya, untuk mendistribusikan Al-Quranul Karim ataupun Al-Quran digunakan di lembaga tersebut. Yang ketiga, peran yang ketiga adalah kita menjadi bagian tersampaikannya Al-Quranul Karim, yaitu mengajarkan Al-Quranul Karim itu sebagai jariah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita, Allah memberikan kemampuan kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan harus menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 65% saudara-saudara kita masih buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan peran kita ini menjadi wasilah, menjadi jalan saudara-saudara kita yang hari ini kemampuan membaca Al-Qurannya masih sangat terbatas. Mudah-mudahan ada perubahan sehingga bisa membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, jam di saya sudah menunjukkan pukul 6. Terima kasih Ustaz Sigit dan Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ladang amal ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Sasikit, nuhun Kang Farul, nuhun Pak Ustad, nuhun Ibu, nuhun Bapak Ibu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.